Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farinda, perwakilan dari kelompok 3, akan menjelaskan makalah pengantar teknologi informasi. Yang pertama yaitu pembahasan pengenalan CPU. Control Processing Unit atau disingkat CPU biasanya juga disebut prosesor. Di dalam sistem komputer, piranti ini memang peran yang sangat penting. CPU seringkali disebut sebagai otak komputer meskipun penyebutannya seperti itu tidak hanya bertindak sebagai mesin memproses, tetapi tidak berfungsi sebagai pengingat. Fungsi pengingat ditangani oleh komputer tersendiri yang dinamakan memori. Contohnya prosesor yang populer saat ini adalah Pentium 3, Pentium 4, Celeron Core 2, Core 15, Core i7, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perangkat dalam CPU. Yang pertama yaitu power supply. Power supply adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Yang kedua yaitu motherboard, adalah papan utama atau papan circuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Selanjutnya yaitu hard disk atau bisa disebut juga dengan hard drive, fixed disk, HDD, atau cukup hard disk saja. Adalah media yang digunakan untuk menyimpan file, sistem, dan data dalam komputer. Yang keempat yaitu prosesor. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendalian komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Yang kelima yaitu VGA card. VGA card adalah komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komputer kalian. Yang keenam itu CD-ROM. CD-ROM singkatan dari Compact Disc Read Only Memory, adalah sebuah piring kompak dari jenis piring optik yang dapat menyimpan data. 7 yaitu kabel data. Kabel data mempunyai fungsi penting juga, yakni untuk menghubungkan satu komponen komputer yang lainnya. Yang ke-9 yaitu kabel UTP. UTP yaitu mempunyai fungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Jika kita memiliki LAN card tapi tidak memiliki kabel UTP, maka sangatlah mustahil kita dapatkan melalui koneksi antar satu komputer dengan komputer lainnya. 10 yaitu ROM atau Random Access Memory. Memori adalah perangkat yang berfungsi mengelola atau instruksi. B. Cara kerja CPU. Adalah cara kerja dari CPU dapat dilihat dari urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu saat data dan atau instruksi dimasukkan ke processing device, pertama sekali diletakkan di ROM melalui input string. Yang kedua yaitu apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program stroke. Namun apabila berbentuk data ditampung di word stroke. Yang ketiga yaitu jika register siap untuk menerima pekerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dan program
untuk ditampung ke institution register. Sedangkan alamat memori yang berisi instruksi tersebut ditampung di program counter. Selanjutnya itu sedangkan data diambil oleh control unit dari working stroke untuk ditampung di general purpose register. Yang selanjutnya itu hasilnya ditampung di akumulator. Yang keenam itu apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working stroke. Ketujuh yaitu jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working stroke untuk ditampung ke output stroke. Selanjutnya itu memori primer. Memori primer adalah memori utama komputer yang sangat diakses langsung oleh unit pemrosesan pusat, dan memori sekunder yang dapat digunakan untuk menyimpan data atau data secara permanen. Ada 4 bagian di dalam penyimpanan primer, yaitu input storage untuk menampung data yang dibaca, program storage area menyimpan instruksi untuk pengolahan, working storage area tempat di mana pemrosesan dan dilakukan, sedangkan output storage area penyimpanan informasi yang telah diolah untuk sementara. Selanjutnya itu contoh penyimpanan primer, ada ROM, memori sekunder, sedangkan jenis-jenis media penyimpanan sekunder yaitu hard disk. Hard disk itu seperti skala. Ada 4 cara dasar untuk menyambung hard disk Anda ke komputer. Yang pertama yaitu USB. Yang kedua yaitu Firewire. Yang ketiga yaitu SATA. Yang keempat SATA. Selanjutnya itu yang kedua bagian CD atau DVD. Yang ketiga yaitu mobile storage. Yang keempat itu floppy disk. Yang keenam itu SIM card. Yang ketujuh itu smart card. Baiklah, kesimpulan dari makalah ini yaitu dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa CPU di dalam sistem komputer di piranti ini memang peran yang sangat penting. CPU seringkali disebut sebagai otak komputer. Meski penyebutan seperti itu tidak hanya bertindak sebagai mesin pemrosesan, tetapi tidak berfungsi sebagai pengingat. Memori primer adalah memori utama komputer yang dapat diakses langsung oleh unit pemrosesan pusat, dan memori sekunder yang dapat digunakan untuk penyimpanan data atau data secara permanen, menunjukkan ke perangkat memori. Penyimpanan sekunder atau disebut secondary memory adalah penyimpanan data yang relatif mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama di luar CPU maupun penyimpanan primer. Informasi yang disimpan dapat diambil ditransfer pada CPU pada saat diperlukan. Masing-masing memiliki peran penting dalam untuk memenuhi kebutuhan komponen-komponen pada komputer. Sekian dari saya.
dari kelompok 3. Jika ada kata yang salah mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.